Oke, sebelum menonton video ini, sebaiknya kalian memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, bacalah doa sebelum video ini dimulai. Kedua, ajaklah beberapa orang untuk menemani kalian menonton. Dan jangan coba-coba untuk menonton video ini sendirian. Ketiga, persiapkanlah diri kalian untuk menonton video ini dengan tetap tenang dan berpikir positif. Jika terjadi hal-hal aneh ketika kalian menonton video ini, silahkan ceritakan di kolom komentar. Oke, selamat malam Jumat buat sahabat Let's Kuy semua. Dan selamat datang di channel YouTube Coffee Holiday. Kali ini channel YouTube Coffee Holiday bikin segmen terbaru. Namanya yaitu Cerita Mistis. Dan cerita mistis bakalan nemenin malam Jumat kalian ya, selalu nemenin kalian di malam Jumat. So, jangan menonton video ini sendirian ya. Dan kali ini saya udah kedatangan tamu yang bernama Elsa. Halo Elsa. Hai. Selamat malam Jumat Elsa. Malam Jumat juga. Horor banget ya. Katanya nih Elsa ini ya bisa merasakan dan melihat sosok makhluk gaib ya, kayak melihat hantu ya, dan merasakan keberadaan mereka gitu. Betul atau tidak? Ya, betul. Iya. Itu kamu ngerasain kayak ngelihat atau ngerasain dia ada di sekitar kamu itu Ya, dari kapan sih? dari umur 14 tahun. Agak dikencengin dikit suaranya. Dari umur 14 tahun. Dari umur 14 tahun. tahun. Ya. Awal mulanya kayak gimana? Boleh diceritain dong? Awal mulanya Iya. waktu itu Esa lagi di rumah, Mm-mm. lagi ya di rumah, posisinya di kamar, Mm-mm. lagi video callan sama teman. Lagi PC gitu. Iya, picture. Nah, terus? Posisi kamar Elsa itu ini tempat tidur, Mm-mm. belakang pintu, dan di samping pintu itu meja belajar, ada kursi. Mm-mm. Kursinya warna hijau. Mm-mm. Nah, temen Elsa bilang gini, Gimana? Elsa di kamar sama siapa? Mm. Terus kata Elsa, sendirilah, jangan nakut-nakutin. Iya. Apalagi itu posisinya malam, pukul 11 ya. Mm. Nah, di kamar Elsa sendiri. Terus teman Elsa bilang, coba deh lihat ke kursi, Iya. yang kursi hijau itu. Jangan nakut-nakutin, kata Elsa teh. Iya. Elsa emang takut sih ya. Orangnya penakut juga Iya, ya. Elsa? penakut juga. Terus? Terus di belakang Elsa kursi kan pas diginiin sama kamera HP Iya. ada. Ada apa? Iya, ada. Ada apa? Sosoknya? Ya, sosoknya itu kayak nenek-nenek, Nenek-nenek. semuanya serba hitam. Serba hitam. Wow. Ya, kaget kan Iya, nih. benar, Langsung kaget lari dari kamar, Saya juga kaget banget nemuin gitu. mama. Heeh. Mah, kata Elsa teh, pingin tidur sama mama, nggak mau di kamar. Kenapa? Nanti diceritain kalau udah siang, kata Elsa Oh teh. gitu. Ya pokoknya Elsa pingin langsung tidur aja gitu. Ternyata sosok nenek-nenek itu siapa? Nenek Elsa sendiri. Nenek Elsa sendiri. Iya. Kenapa nenek Elsa bisa datang? Boleh? Elsa Diceritain. kurang tahu, Heeh. tapi mungkin itu mungkin Mm-mm. nenek Elsa itu pingin nunjukin Iya. bahwa Elsa itu udah mulai bisa merasakan Hal-hal. hal-hal yang kayak gitu, Heeh. bisa melihat juga gitu. Setiap orang juga mungkin bisa ngerasain ya, Iya. cuma nggak sepeka kayak Elsa. Elsa Berarti Elsa itu bisa dari umur berapa tahun? 14 tahun. 14 tahun. Berarti masih kemarin-kemarin ya. Sekarang Elsa berapa tahun sih? Masih 14 mau 15? 15. Iya, masih kemarin-kemarin. Wow, 15 tahun. Masih sekolah? Masih. Kelas? Sekarang mau kelas 3 SMP. Oh, kelas 3 SMP. Nah, kelanjutan dari situ ngerasain apa lagi? Setelah ngerasain kayak apa? Maksudnya kayak setelah Elsa kejadian itu Iya. ya, kejadian kayak gitu, Hmm, ada nggak kejadian-kejadian dan lainnya lain gitu? ya ada. Hmm. Malahan sering gitu ya. Iya. Nah, setelah Elsa, ya hantu yang pertama Elsa lihat itu pasti nenek Elsa ya, yang tadi Elsa ceritain. Terus yang kedua itu anak kecil. Anak kecil. Iya, Namanya siapa? namanya
namanya Renata. Oh, Renata. Boleh dong kita cerita-cerita soal Renata ya Boleh. sama Elsa. Boleh dong. Iya. Cerita. Gimana awalnya kenal sama Renata? Jadi gini, rumah Elsa itu bersampingan sama rumah Bibi Elsa ya. Iya. Nah, rumah Bibi Elsa itu ada tangga ke lantai 2. Di tangga kok Elsa ngerasa pas naik tangga ada yang duduk gitu. Kirain Elsa keponakan Elsa ya. Iya. Mungkin perasaan Elsa aja ya. Di situ Elsa sangat bener-bener positif gitu, nggak mikirin yang lain-lain. Iya. Nah terus Elsa punya temen, lebih tepatnya kakak kelas lah ya. Nah Elsa cerita ke dia gitu, kok Elsa bisa ngerasain gini gitu, kenapa Elsa ngerasa Elsa ngeliat yang gitu, ya kayak gitulah. Nah terus temen Elsa, kakak kelas Elsa itu bilang gini, oh iya katanya Teteh ya emang cewek gitu, Teteh juga punya kakak gitu, abang gitu ya, bisa katanya Kayak gimana ya, gitu. ya indigo gitu kayak. Nah terus Esa tuh dibawalah ke main gitu ke tempat A-nya itu, namanya sebutin aja atau gimana ya? Nama Jangan. siapa? Terserah Elsa. Oh iya sebutin aja ya, Iya. namanya. Iya. Nah dia yang pertama kali bilang Elsa itu bisa Iya. indigo gitu. Terus Elsa ceritalah ke dia, Elsa tuh lihat yang kayak gini, nenek Elsa tadi terus lihat anak kecil, dan Elsa kira Elsa itu halu gitu ya. Iya. Ternyata emang benar, mereka itu ada. Mereka itu ada. Iya. Oke. Jadi kalau misalkan jadi anak indigo, ada enaknya, ada nggak enaknya ya? Iya pastilah itu mah. Kalau enaknya bisa tahu ya, tahu. Iya tahu. Oh itu ada, itu tuh gitu. Hmm, Kalau misalkan nggak enaknya, ya Elsa kadang juga takut, takut. Ya, apalagi Elsa orangnya penakut ya. penakut gitu. Ada nggak sosok-sosok yang paling seram? Sosok yang paling seram menurut Elsa tuh, Yang Elsa paling takutin gitu? ya nenek Elsa itu. Oh, Yang pertama kali Elsa lihat, heeh, dan itu yang Elsa takutin. itu. Nggak ada lagi selain itu. Pokoknya macam-macam hantu yang Elsa takutin itu nenek-nenek gitu. Iya sih, saya juga takut, tapi alhamdulillah saya belum pernah lihat nenek-nenek yang berwujud hantu. Nanti juga bakal. Iya, nggak boleh dong. Boleh dong. Janganlah. Serem. Kalau sama dia nggak apa-apa. Iya boleh boleh nanti dicoba. Oke, kembali lagi ya ke yang tadi ya, Iya. soal Renata. Dia umurnya anak kecil, ya sosok anak kecil atau emang udah dewasa? Anak kecil Umurnya berapa tahun? sekitar 7 atau 8 tahun, masih kecil. Masih kecil. Dia ada nggak di sini? Ada. Agak merinding bener sumpah guys. Saya juga merinding sih. Iya. Emang mungkin ya dia emang ada gitu. Iya, tapi dia seneng nggak? Maksudnya suka nggak ya? Kayak di Gimana? gali informasi kayak barusan. Ya dia suka katanya. Kalau mau cerita tentang saya, ceritakan saya. Guys, kalau saya lihatnya kayak beda gitu ke saya ya. Boleh ya diceritain ya? Boleh. Lupa saja soal Iya. saya karena kita udah izin mungkin ya. Oke. Tadi awalnya gimana tadi pas di rumah? Gitu. Iya di rumah Bibi Elsa yang di tangga itu, Elsa ngeliat anak kecil. Ya gitu tuh, gimana ya? Megang meluk lutut. Meluk lutut. Ngerti nggak? Kayak yang nangis Kayak- gitu. Iya, kayak Tapi dia bukan tuh nangis, kayak merenung gitu. merenung gitu, dia bingung gitu. Ya udahlah, Elsa teh takut ada, bingung ada, Elsa ini halu atau apa gitu ya. Nah setelah Elsa ketemu yang tadi, Elsa tuh mulai berani gitu ke rumah Bibi lagi Iya. buat ngebuktiin bahwa yang Elsa lihat itu benar gitu. Ternyata ada, malah dia nggak diem di tangga, aduh merinding. Tapi dia iya oke. Kayak gimana ya setelah denger cerita Elsa barusan kayak saya tuh kayak ada yang meluk gitu. Beneran kayak gitu. Nggak tahu. Boleh dilanjut dong. Beneran ini nggak bohong ya. Boleh. Pas Elsa bukain pintu, Elsa lewat ruang tamu ya, nggak lewat pintu depan. Ruang tamu, kok ada anak kecil lagi duduk di kursi. Kaget lah. Ya. Ya, Elsa teh
emang niat Esa ke rumah Bibi pingin ngebuktiin gitu ya. Ya udah Esa duduk gitu. Siapa? Dia diam aja gitu kayak bingung gitu. Saya mau cerita tapi harus cerita dari mana gitu. Dia bilang kayak gitu. Iya kayak gitu pokoknya. Nah terus dia bilang, aku Renata. Iya. Aku di sini udah lama. Iya. Aku dibunuh. Oh dia dibunuh. Terus? Oleh ayahnya sendiri. Tahu nggak karena apa dia terbunuh? Nggak tahu. Dia cukup ya dia cuma bilang gitu. Ya Esa merasa prihatin juga ya. Anak sekecil itu harus dibunuh, nggak tahu salahnya apa gitu. Orang tuanya mikirnya gimana gitu. Itu Esa juga nggak tahu. Udah lama kejadiannya atau emang udah lama baru? Banget. Berarti dari zaman mana penjajahan apa gitu. Oh iya. Udah lama. Terus kelanjutannya gimana? Nah, dia cerita kayak gitu. Akhirnya kan dia cerita gitu sedih. Terus dia bilang gini ke Elsa. Elsa, ya. Renata suka sama Elsa. Iya. Kamu bisa melihat Renata karena emang itu takdir kamu. Oh dia bilang kayak gitu. Ya. Renata di sini cuma punya kamu. Maksudnya gini, dia cerita ke siapa lagi? Karena di rumah itu yang gimana ya? Yang bisa gitulah. Cuma Elsa aja. Oh jadi nggak ada yang lain. Dari keluarga Elsa juga nggak ada? Nggak ada. Cuma Elsa doang. Iya. Nah terus Elsa main lagi nih sama Bang John. Nah Elsa cerita lagi, ya emang bener gitu Renata tuh dibunuh katanya. Ya gitulah, lumayan sedih juga. Sampai sekarang temenan gitu sama? Iya, temenan dia. Dia yang nawarin atau Elsa aja udah jadi teman aku aja kayak gitu? Enggak gitu, karena sering bareng gitu kemana-mana pasti dia ada gitu. Kalau Elsa lagi sedih, Elsa kenapa katanya gitu, curhat gitu. Sering, bukan lebih ke sering ya, ke curhat gitulah. Nah terus pas nggak lama dari itu beberapa bulan mungkin ya, beberapa bulan kemudian Elsa lagi mau OTW ke Cicalengka, main gitu ya. Di jalan kok ada Renata di belakang Elsa. Itu siang sih. Siang. Terus? Bilang gini, Elsa, Renata pamit ya. Kok mau kemana dia bilang kayak gitu? Dia nggak ngejelasin apa-apa, dia cuma ngomong gitu aja. Kata Elsa, mau kemana? Kenapa kamu pergi gitu ya? Apa alasan kamu pergi? Apa Elsa salah gitu? Apa Elsa gimana? Ya dia cuma diam gitu. Ya Elsa sedih gitu ya. Bukan orang. Yang kayak gitu, yang Elsa ya temen Elsa cuma dia gitu waktu itu teh. Nah terus Renata bilang gini, apapun yang terjadi nanti, kalau Renata diizinkan kembali bersama Elsa, diizinkan ketemu kembali sama Elsa oleh papa atau ayah ya bilangnya papa gitu kalau nggak salah, Renata pasti kembali. Renata nggak mungkin ninggalin orang sebaik Elsa, katanya gitu. Ya Elsa sedih gitu ya, cuma Elsa nggak mungkin nangis di motor gitu ya, takutnya nggak fokus. Gitu. Iya. Nah Elsa sampai ke Cicalengka. Terus singkat cerita aja ya, Elsa pulang lagi ke rumah. Di rumah ya Elsa sedih gitu, cerita ke mama, mah temen Elsa Renata pergi, kata Elsa teh. Elsa salah apa ya? Apa mungkin Elsa terlalu sering curhat? Apa mungkin Renata sakit hati sama Elsa? Tapi kata mama, mungkin Renata udah tenang, katanya doain aja. Ya Elsa tetap gitu, kok di pikiran Elsa kok Renata pergi gitu. Akhirnya ada sosok yang datang ke Elsa. Siapa? Tinggi, besar, botak. Tinggi, besar, botak. Ya. Laki-laki. Dan dia adalah papahnya Renata. Oh dia papahnya. Terus? Elsa awalnya nggak mau ngomong gitu, nggak mau ngomong sama dia, nggak mau berkomunikasi sama dia karena
apa sih kok Renatanya dia diambil dia gitu, emang dia papahnya gitu. Awalnya Maksudnya, mungkin Elsa nggak tahu siapa sih dia gitu. Atau dia emang bilang saya papa Renata, saya mau berbicara dengan Anda gitu. Oh. Terus kata Elsa nggak mau, Elsa nggak mau bicara sama kamu jahat, kata Elsa kayak gitu ya. Karena Elsa kan sedih Renata pergi gitu. Dan Elsa juga tahu ya gimana Iya. Nah, ceritanya. udah gitu dia bilang, kamu mau suka ke saya atau tidak, saya hanya akan menyampaikan pesan bahwa saya akan mengambil anak saya. Terima kasih sudah menjaganya. Ya gitu. Terus udah gitu kata Elsa, apa sih Renata harus sama Elsa, kata Elsa. Emang Elsa keke gitu, Renata jangan pergi gitu. Soalnya siapa lagi gitu teman Elsa di rumah kalau bukan dia. Nah, ya agak sedih juga ya. Tapi emang bener diambil sama Iya. ayahnya. Ngomong-ngomong, Renata sama papanya itu asli orang Indonesia atau emang dari negara lain? Kalau nggak salah Renata tuh campuran Indonesia Belanda. Gaya ngomongnya Indonesia tapi? Iya, karena dia lahir di Belanda tapi tinggal di Indonesia, cuma emang bisa bahasa Belanda juga gitu. Nah, setelah kejadian papahnya datang ke kamu buat ngambil Renata, emang udah diambil itu? Iya, udah. Beberapa, udah nggak ada hilang nggak ada Renatanya. Ya hilang. nggak pernah ketemu lagi sama Elsa. Elsa lama panggil banget nggak? lama. Tapi waktu kemarin Elsa coba panggil. Kemarin? Iya, kemarin banget. Elsa coba panggil, dia ada sama papahnya. Bahkan tadi sebelum ini dia ada. Ya, Renata ada. Sama papahnya. Wow. Takut loh papahnya, serem banget. Tapi udah izin sama papahnya juga kan? Iya. Buat ya kayak diceritain. Emang agak merinding. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak bakalan ganggu. Nggak bakalan. Itu liatnya emang serem Elsa loh. minum dulu. Biar nggak tegang. Saya yang tegang lihat Elsa, maksudnya bukan karena podcast tapi kayak takut-takut sendiri gitu. Nah, kenapa dia bisa datang lagi pas sama Elsa dipanggil? Kan gimana? awalnya kita sama Elsa lagi ngobrol nih. Iya. Mau ngobrolin siapa gitu. Ya Elsa pingin Renata gitu. Oh. Tiba-tiba dia ada di belakang Elsa sama papanya juga. Elsa, Oh. Iya. apa kabar? Dia bilang gitu ke Elsa. Terus Elsa bilang gitu. Kalau kamu pingin menceritakan aku gitu ya, boleh. Iya. Papa izin kan kamu. Ya pokoknya bahasanya itu agak-agak nggak bisa dipahami sama Elsa, agak Belanda gitu gini ya. Kalau papanya. Legoknya gitu. Kalau Renata sendiri? Renata bilang sama. Bilang apa maksudnya? Nggak barusan pas datang. Pas datang ya. Kan papanya bilang kayak barusan Elsa gitu. Iya Renata. Kalau Renatanya itu bilang yang apa? Renata. Oh, itu Renata bilang gitu. Kalau papanya. Nah papanya cuma diem di belakang gini. Tau nggak botak pakai jas gini. Takut lah gitu. Matanya hitam. Bukan kayak tuyul ya, tuyul kecil gitu. Ini mah ya tinggi, botak pakai baju kayak jas gitu, hitam ke bawah semua hitam. Karena apa ya? Kalau di film-film kartun ada kartun apa ya namanya gitu? Ada sih pernah lihat. Enggak, kalau ini siapa ya? Artis tuh kayak Deddy Corbuzier. Oh iya. Iya kayak Iya. gitulah, tapi lebih hitam matanya. Mata ini. Iya. Wow. Nah, Gitu. selama temenan sama Renata punya pengalaman unik gak sih? Punya sih, dia tuh banyak gimana ya, ngasih pelajaran gitu ke Elsa. Kalau hidup itu gimana ya? Dia pernah bilang ke Elsa gini. Bentar guys, barusan kalau jadi galak gini ya. Ada apa?
Boleh lanjut aja, gimana? Ya Renata tuh orangnya pokoknya asik gitu ya, walaupun Iya. anak kecil tapi dia bisa ngerti apa yang Esa rasain gitu. Beda kayak teman-teman Esa yang udah gede-gede gitu. Iya. Nah Renata pernah bilang ke Elsa gini, jangan pernah sia-siakan hidup Elsa, jangan pernah benci sama siapapun karena orang lain ya itu urusan mereka gitu, mau mereka benci ke Elsa ataupun enggak itu urusan mereka. Pokoknya Renata tuh bilang jangan pernah benci sama siapapun. Iya. Renata juga nggak pernah benci sama papa walaupun papa yang membunuh Renata. Oke. Lumayan apa ya terharu gitu ya. Iya. Dan dia juga ngasih pelajaran buat Elsa juga mungkin ya. Iya. Oke, mending agak dimatiin aja deh lampunya. Lampu itu ya. Selain tadi kan di belakang juga Elsa bilang selain ada Renata juga ada teman juga ya. Iya. Siapa sih? Resi. Resi. Ketemunya gimana itu? Jadi itu cerita dari kakak kelas Elsa yang tadi. Resi itu gimana ya, bukan orang, sifatnya itu jahil gitu. Tapi dia baik sih, cuma emang dia suka ya jahil gitu. Misalkan waktu pertama kali ketemu Elsa jual tiba-tiba belotot gitu dia teh, kan takut gitu ya. Nah diceritain atau gimana? Oke, boleh diceritain soal Resi. Nah Elsa sebut nama aja ya, kakak kelas Elsa itu Teh Puput. Teh Puput ya. Oh itu ada orangnya di sini ya? Iya. Iya. Teh Oh, dia yang punya Puput, cerita. iya. Nah waktu Elsa sama Teh Puput datang ke acara seminar di gedung daerah Cicalengka, Iya. salah satu gedung di sekolah gitu. Teh Puput berangkat bareng Elsa nih ya ke gedung itu. Tapi katanya manggil ke Elsa Dek kan ya. Dek, Teteh mau ngejemput temen Teteh dulu gitu. Nggak mau Elsa nanti di gedung sendiri kata Elsa teh. Iya. Nggak apa-apa, nanti Teteh titip ke temen Teteh katanya. Oh ya udah tuh, hati-hati ya Teh. Itu posisinya jam 2 siang. Nah, jam 2 siang itu terang lah, nggak Iya, terlalu nggak sore ini ya, nggak terlalu gelap. Nah, pas masuk nih ke gedung Elsa sendiri sama teman-teman Teh Puput juga. Cuma emang nggak kenal jadi diem gitu Elsa teh. Kok Elsa nggak enak ya sama Teh Puput, belum Iya. dateng, hampir udah mau sejam. Ya Elsa positif terus, mungkin macet atau apa karena lumayan jauh gitu jemputnya. Nah udah gitu kok tiba-tiba ada pikiran Teh Puput tuh kesasar Kesasar di daerah yang mau ngejemput temennya itu. Oh iya. Tapi itu benar-benar kesasar Teh Puput. Iya, pas ditanya waktu adanya Teh Puput, iya kesasar Oke. katanya gitu. Mungkin kita dilanjut next episode ya. Iya. Nggak apa-apa ya. Oke. Dari Teh Puput itu kesasar. Nggak tahu kesasarnya karena Teh Puput lupa jalan. Nggak tahu karena Atau ada hal yang hal negatif. ya, negatif atau hal-hal mistis ya. Oke, buat sahabat Let's Go semuanya atau sobat mistis ya. Thank you banget kalian udah nonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa ditunggu video selanjutnya ya bareng Elsa. Stay tune di YouTube channel Coffee Holiday di Cerita Mistis. Terima kasih Sobat Mistis karena udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tunggu video-video selanjutnya.